semangat berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maita Ismaya, calon guru penggerak angkatan 11 UPTD SMP Negeri 2 Sekampung. Saya akan melaksanakan pra-observasi tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Lady Irsya Bestina SPD, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan yang pertama, pra-observasi. Ibu Lady. Ya, waalaikumsalam Bu Maita. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah saya juga baik Bu, sehat. Oh ya, pada hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi ya Bu ya. Ini tujuannya agar Ibu Lady itu nanti ketika memberikan pembelajaran di kelas itu lebih percaya diri dan lebih siap di kelas. Jadi untuk kegiatan pra-observasi ini ada beberapa yang akan saya tanyakan pada Ibu Lady. Boleh ya Bu ya? Bu, silakan. Ya. Terkait dengan tujuan pembelajaran nanti, apa yang akan Ibu terapkan di kelas? Saya menginginkan peserta didik itu dapat menganalisis generic structure dalam sebuah teks recall. Oh ya. Jadi nanti materinya itu teks recall ya Bu? Ya, materinya teks recall. Kemudian arah pengembangan yang akan Ibu kembangkan pada siswa di kelas itu apa Bu? Saya menginginkan peserta didik itu memahami unsur-unsur dari sebuah teks recall. Oh, jadi nanti siswa itu dapat memahami unsur-unsur teks recall ya Ibu ya. Untuk model pembelajaran nanti Ibu akan menggunakan model apa Ibu? Saya akan menggunakan model problem based learning atau kita bisa menyebutkan dengan PBL. Oh, jadi nanti Ibu menggunakan ya PBL berbasis masalah ya Ibu ya. Lalu strategi yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut apa Bu? Strateginya saya akan menggunakan metode berdiferensiasi berbasis konten dan proses. Oh, jadi Ibu menggunakan berdiferensiasi proses konten. Lalu Ibu itu menggunakan proses seperti apa Bu? Prosesnya yaitu audiovisual, jadi nanti ada penambahan video dan memperhatikan gambar-gambar yang berhubungan dengan teks recall. Oh, jadi berhubungan dengan gambar-gambar yang akan mengandung teks recall tersebut ya Bu. Lalu untuk konten tersebut Bu, apa yang akan di? Nanti peserta didik diberikan teks yang bermacam-macam dan mereka disuruh atau diminta menganalisis unsur-unsur atau jenis struktur yang ada pada dalam teks recall. Oh, seperti itu ya. Kemudian untuk penilaiannya Bu, seperti apa? Penilaiannya saya ada beberapa. Yang pertama itu penilaian sikap, jadi sikap mereka yang dalam kelas itu seperti apa. Ya. Yang kedua baru penilaian tertulis hasil mereka LKPD mereka yang dikerjakan. Oh, jadi ada teks tertulis dan teks penilaian sikap ya Ibu ya. Untuk sasaran kelasnya itu kelas berapa Bu? Untuk hari Senin itu di jam pertama ada di kelas 8.5 Bu. Oh, jadi hari Senin ya Bu, nanti sasarannya di hari Senin kelas 5 jam ke Jam pertama ya. 2 ya Bu ya. Oh ya. Baik Ibu, tadi pertanyaan dari saya cukup. Saya ingin tahu aja untuk arah pembelajaran itu nanti seperti apa. Jadi nanti saya akan mengamati atau memantau Ibu yang berkaitan dengan hal itu. Saya harapkan nanti Ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal yang sesuai dengan rencana Ibu dari tujuan pembelajaran, strategi, model, dan saya harap nanti bisa teramati semua dan ada di dan ini checklist penilaian checklistnya. Dan untuk selanjutnya kegiatan observasi ini semoga bisa terlaksana dengan baik dan semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maita Ismaya dari UPTD SMP Negeri 2 Sekampung, calon guru penggerak angkatan 11. Di samping saya ada Ibu Lady Irsya Bestina, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Dan kegiatan hari ini kami akan melaksanakan observasi. Bagaimana Ibu sudah mempersiapkan?
Jadi kegiatan hari ini kita melaksanakan observasi. Saya akan menunggu Ibu di belakang menjadi pengamat dan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ke depan. Semoga lancar ya Ibu ya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, first, before we start our lesson, sebelum kita mulai belajar, please pray together, and I want to choose one of you to lead the pray. Bila, please lead the pray. Attention please. Before we study, let's pray together please. Finish. Greeting to our teacher. Good morning. Yeah, good morning. How are you today? Yeah, I'm also fine, thank you. Ya, guys, before we start, sebelum kita belajar, who is absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini? Aisyah Maharani. Kekurangannya apa? Sakit. Oke, sakit. Ini anak-anak belajar resepsi semua. Ada yang lain atau hanya Aisyah saja? Hanya Aisyah saja? Oke. Ya, sebelum belajar, silahkan dilihat depan semua. Ada tampilan, bisa dilihat dari belakang tidak? Jelas tidak? Oke. Pertanyaannya, sebelum kita mulai belajar, saya punya satu pertanyaan nih yang harus kalian jawab. Do you remember what is the lesson we learned in the last meeting? Yang kita pelajari, ingat tidak pertemuan sebelumnya? Ingat? Ingat. Oke, what about tentang apa itu? Ya, how to use verb to. Bagaimana kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke. Ada yang bisa memberikan contoh? What is this example of verb to? Contoh dari kata kerja bentuk kedua. Yo. Terus siapa yang ingat? Listen. Apa itu artinya? Mendengarkan. Yang lain? Just listen. Just listen saja. Hah? Apa lagi? Study, no studi, study. Ya, oke. Sudah ingat. Jadi yang kita pelajari kemarin how to use verb to. Nah, yang akan kita pelajari hari ini nanti masih berhubungan dengan kata kerja bentuk kedua. Tapi sebelum itu, saya mau kasih beberapa gambar sebelumnya, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Nah, saya mau tanya lagi nih. Pernahkah kalian atau have you ever experienced an unforgettable event? Pernah nggak dapat sebuah peristiwa yang tidak pernah kalian lupakan sampai detik ini? Pernah. Ya, bad or good? Bad. Ada yang bad, ada yang good. Oke, coba sih yang good siapa? Who is in the good experience? Raise your hand, angkat tangannya. Yang pengalamannya itu baik, coba angkat tangannya. Yang tinggi. Yang tinggi.
Ada beberapa. Oke, yang buruk. Ada yang tidak angkat tangan berarti nggak punya pengalaman. Hidupmu tuh datar gitu, flat gitu ya. Hah? Flat aja. Aduh, berarti yang nggak asik loh ya kalau flat. Oke, yang buruk tentang apa? Tentang apa, Dil? Hah? Hampir ketabrak motor. Oke, tapi nggak apa-apa. Itu menurutmu baik atau buruk? Buruk. Yang lain? Apa pengalaman yang baik menurutmu? Yang kamu terima? Pernah lomba apa? Badminton di desa sekolah? Sekolah tingkat? Tingkat kecamatan. Oke, bagus. Oke. Yang tadi punya beberapa gambar yang masih berhubungan dengan materi kita hari ini yang akan kita pelajari. Coba, kalau gambarnya seperti itu, what did the event? Peristiwa apa sih itu? Oke, good. Pintar semua berarti. Where did the event take place? Tempatnya di mana? Jakarta. Surabaya. Okay, next. What about this? What did the event? Tsunami. Where did the event take place? Aceh. Okay, next. How about this? Hah? Gunung Meletus. Where did the event take place-nya? Gunung Meletus biasanya yang kita punya gunung meletus contohnya di mana biasanya? Krakatau gunungnya, tempatnya Gunung Semeru juga. Kalau Krakatau maju berarti mau berurutan di kelompok 2 atau saya panggil aja? Aja. Kalau aja berarti bisa nanti kelompok 2, bisa kelompok 3 atau bisa malah kelompok 6. Mau lanjut di sesuai urutan atau diajak? Oke, untuk awalnya deh, saya urutkan dulu. Setelah kelompok pertama tadi maju, sekarang kelompok 2. Yo, silakan kelompok 2 maju. Yo, bilang. Semuanya maju, jangan cuma bilang. Yang lain tolong disimak ketika kelompok yang maju itu didengarkan dengan baik. Ya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Tubuh. We want to present our discussion. Orientation. Last night, Opindra had a motorcycle ride to the supermarket in Helton, Karanganyar. They go into the garage to get her motorcycle ready for the ride. Then she put her motorcycle cleaned up and it up. Even after that, she was on the table. Mulainya jam berapa? Mulainya berapa, Bu? To turun the ending and not follow the way to the supermarket careful. Resolution. Finally, she wrote them home. She wrote that it was happy to go shopping in the supermarket due to the last piece of the goods. Okay, you close to two groups. Yuk, tepuk tangan. Thank you, Bila dan
dan kawan-kawan silakan duduk kembali. Oke, next. Ya, semuanya sudah selesai, semua sudah maju. Jadi sebelum pembelajarannya berakhir, kita akan merefleksi dulu deh atau mengevaluasi pembelajaran kita hari ini seperti apa. Ya, oke. Yang akan saya tanyakan, proses pembelajaran hari ini, kendala apa sih yang didapat? Kendalanya apa? Kendalamu hari ini mempelajari konteks itu apa? Bingung cara menentukan judul. Oke, terus bingung mencari bagian-bagiannya. Masih bingung mencari resolusi yang mana, orientasi yang mana, begitu? Oke, tidak apa-apa. Tapi paham tidak materi yang disampaikan hari ini? Lumayan. Oke, ada yang paham, ada yang lumayan. Jadi harus diingat, pembelajaran di konteks itu adalah menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Terus, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, thank you. Apakah merasa nyaman dalam pembelajaran hari ini? Bagaimana dengan medianya atau yang saya tayangkan di depan? Menurut kalian, apakah media yang saya pakai hari ini menarik? Menarik tidak? Masih semangat? Oke, sekali lagi deh, tepuk happy. Ya, berarti secara garis besar kita bisa menarik kesimpulan bahwa kegiatan pembelajaran kita hari ini mempelajari tentang apa? Ayo, pembelajaran kita hari ini mempelajari tentang apa? Iya, recount text. Nah, tugasmu nanti di rumah ya, silahkan buat recount text atau text recount mengenai kejadian pribadi kalian masing-masing. Boleh yang menyenangkan, boleh yang buruk ya. Jadi untuk pertemuan pembelajaran kita masih membahas tentang text recount. Hanya saja saya minta nanti kalian mempresentasikan hasil kerjaan kalian secara individu dari proses pengalaman yang sudah terjadi di hidup kalian masing-masing. Tidak mungkin kalian tidak punya pengalaman yang sangat-sangat tidak bisa dilupakan. Itu tidak mungkin kalau nggak punya. Pasti punya kalian yang satu. Jadi silahkan tuangkan di tugas tersebut. Ya, dan ingat moto kita ketika sudah berada di atas, jangan melupakan yang di bawah. Ya, karena kehidupan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan ekspektasi, kadang di atas, kadang di bawah. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini cukup ya. Terima kasih juga kalian sudah mempersembahkan yang terbaik di pembelajaran kita hari ini. Thank you for your attention and applause. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Maita Ismaya dari UPTD SMP Negeri 2 Sekampung, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, dan di samping saya ada rekan sejawat saya, Ibu Lady Irsya Bestina. Berikut ini percakapan pasca observasi yang saya akan lakukan dengan Ibu Lady Irsya Bestina. Ibu Lady.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maita. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik, saya juga sehat Ibu. Pada kegiatan kali ini kita akan melakukan pasca observasi ya Bu ya. Yang minggu lalu kita sudah melaksanakan observasi, saya menjadi pengamat Ibu ketika Ibu memberi materi pembelajaran di kelas. Baik Ibu, tujuan kali ini pasca observasi ini saya ingin mengajak Ibu berbincang-bincang Ibu banyak hal, terkhususnya yang sudah dilaksanakan minggu lalu. Kita melakukan observasi di dalam kelas 85 ya Bu ya. Bagaimana Bu perasaannya? Alhamdulillah sedikit lega, tapi mungkin ada beberapa hal yang menurut saya masih kurang dalam belajar. Begitu ya Bu ya, sedikit lega, tapi masih ada beberapa hal yang belum sempurna ya Bu ya. Lalu perasaan Ibu ketika saya jadi supervisor di dalam kelas, bagaimana Ibu perasaan? Yang pertama jelas deg-degan ya Ibu ya, karena untuk pertama kalinya ada orang lain di dalam kelas yang mengamati kita mengajar, jadi perasaannya itu aduh nanti kalau misalnya salah bagaimana, kalau misalnya nanti penilaiannya jelek bagaimana, akhirnya mungkin fokusnya ngajar itu agak blank untuk sementara, tapi ya karena kita sudah terbiasa mengajar di dalam kelas, jadi waktunya itu lambat laut ya menjadi terbiasa lah. Adanya Ibu di dalam kelas itu menjadi ya sudah kita bisa menyelesaikan pembelajaran secara baik. Jadi Ibu awalnya grogi ya Bu ya? Iya jelas. Kelihatan kok Bu, saya catat Ibu awalnya grogi. Kalau mengajar kan biasanya kita sendiri nih, tiba-tiba ada yang ngamati, waduh kalau misalnya ini bagaimana, aduh gimana gitu kan. Awalnya grogi tapi lama-lama Ibu menguasai lah, jadi groginya hilang lah sedikit ya Bu ya. Baik Ibu, untuk berikutnya ceritakan kembali Ibu ketika Ibu memberikan pembelajaran di kelas 85 tersebut. Kalau kaitannya dengan materi pembelajaran, awal sebelum saya mengajar otomatis kita harus ada pegangan, biasanya kan untuk pembelajaran kita buat sedemikian rupa sehingga nanti bagaimana kita mengajar sesuai dengan apa yang kita sampaikan di dalam modul. Dan saya merasa walaupun istilahnya terbata-bata dalam memberikan pengajaran kepada mereka, saya usahakan materi pembelajaran saya itu sudah sesuai dengan yang saya buat dalam modul. Baik tujuannya saya sampaikan seperti apa, terus proses pembelajarannya bagaimana, metodenya saya pakai apa, sesuai dengan cita-cita yang sudah saya buat, sebagus dan selayaknya saya untuk mengajar Ibu. Iya Ibu. Jadi waktu saya mengobservasi Ibu, saya juga ada catatan, sudah tampak lah Ibu model pembelajaran, dari strategi pembelajaran juga sudah tampak Ibu. Dari proses pembelajaran itu, apakah ada hambatan yang Ibu dapat di dalam kelas Ibu? Baik Ibu, kalau kaitannya dengan hambatan pasti selalu ada. Ya. Apalagi materi bahasa Inggris itu kan terkenal rumit bagi anak-anak didik. Mereka itu selalu beralasan, kita kan orang Indonesia sih Bu, kenapa harus belajar bahasa Inggris sih? Makanan kita itu kan nasi, bukan sandwich atau roti gitu kan. Cuma lagi-lagi kita sebagai pengajar itu ya harus bagaimana supaya didik kita itu mau belajar, mau mengerti apa yang kita pelajari walaupun dengan effortnya, ayo dong semangat, ini loh dipelajari, coba tanya kalau nggak tahu seperti itu. Dan banyak hal lagi, tapi ya mungkin karena anak itu agak malu atau mungkin tidak mau mengungkapkan apa yang sebenarnya jadi kendala mereka itu seperti apa, alhasil tergolong dari beberapa mereka itu tampak pasif, tidak mau berkecimpung atau tidak mau, sudahlah, seperti innocent mukanya itu, sudahlah saya nggak mau ikut belajar atau saya nggak mau materi itu cepet-cepet selesai nih, udah nggak maulah belajar lama-lama gitu. Jadi anak-anak itu kurang aktif lah Bu ya di kelas ya. Cara mengatasi itu biar anak itu menjadi aktif itu bagaimana Ibu? Kalau mungkin
mencoba memberikan pertanyaan atau motivasi kepada mereka bahwa walaupun kita orang Indonesia, kita ya harus mengikuti apa yang menjadi peraturan atau mata pelajaran yang harus kita pelajari. Adanya bahasa Inggris ya berarti kita harus ikut belajar gimana pun caranya. Terus kalau misalnya kita memberikan pertanyaan kepada mereka, terus mereka itu kadang pengen menjawabnya tapi dengan selalu dengan kata-kata yang begini, Bu, kalau misalnya menjawabnya itu memakai bahasa Indonesia boleh tidak? Karena bahasa Inggris kan kita kadang belibet, Bu, mau baca takut salah, atau misalnya kadang konteksnya kita kan selalu pakai grammar kan, kebalik-balik takut, Bu, nanti ya sudah nggak apa-apa, monggo ya kita kan harus mereka menjawab apa yang kita kasih pertanyaan kepada mereka. Jadi Ibu memberikan motivasi ya Bu ya, biar anak itu tetap aktif di kelas walaupun ya bahasanya campur-campur ya Bu, nggak apa-apa, yang penting ada usahanya anak ya Bu ya. Betul. Selanjutnya untuk persiapan sendiri Bu, bagaimana mengerti persiapan waktunya? Kalau kemarin jujur karena itu penilaian pertama, dalam artian tuh buru-buru dalam menyiapkan begitu masuk kelas kita masih prepare proyektor, kita masih nyalain laptop, terus kadang-kadang kalau kita buru-buru seperti itu ada aja kendala yang ininya nggak connect lah, yang kabelnya kurang ini, jadi ya waktunya terbuang, akhirnya proses pembelajaran yang harusnya maksimal sekali jadi waktunya itu agak berkurang banyak, jadi ya menurut saya kurang maksimal waktu ya Bu ya. Dan saya juga melihat Ibu juga agak terburu-buru, waktunya habis juga untuk masang proyektor ya Bu ya kemarin. Nah untuk rencana selanjutnya itu bagaimana untuk mengatasi seperti itu Bu, agar tidak terburu-buru waktunya? Karena ini modelnya baru pertama yang dijadikan kemarin itu, sehingga saya bisa menyadari bahwa ketika mau melakukan proses pembelajaran itu waktu yang paling tepat sebelum anak-anak masuk, semua media atau peralatan yang harus kita tentukan itu sudah siap. Jadi ketika anak-anak masuk itu kita sudah selesai alat itu, jadi materi bisa tersampaikan dengan baik ya Bu ya. Benar Ibu, benar rencananya. Jadi nanti Ibu untuk selanjutnya agar memasang kayak peralatan itu sebelum bel ya Bu ya, harus lebih pagi lagi berangkatnya ya Bu ya, biar dipersiapkan lebih baik lagi. Benar Ibu. Untuk terkait ini Bu, hambatan-hambatan tadi kan dari siswa ya Bu ya, kesulitan siswa dalam belajar itu tadi Ibu, anak-anaknya gimana harus aktif itu seperti apa. Nah apakah ada strategi lain untuk buat anak-anak itu agar aktif di kelas itu? Saya mungkin akan mencoba beberapa, hanya saja kan ya kaitannya lagi dengan pembelajaran bahasa Inggris. Ya betul. Kita selalu mencoba memberikan pengertian kepada anak bahwa kamus itu adalah hal yang utama ketika kita belajar bahasa Inggris. Karena kalau tidak ada kamus, anak-anak juga bakal kesulitan. Terus untuk pemahaman materi juga, ketika ada kamus mereka bisa menerjemahkan, walaupun misalnya terjemahnya satu-satu nih, ada diterjemahin satu-satu materinya itu beda, artinya itu beda kan. Baru mereka bisa tanya, Mem, ini diartikan begini, diartikan begini, digabung kok nggak bisa. Nah nanti kan disitu baru mereka terpikir, oh bahwa kalau bahasa Inggris itu nggak cuma semata-mata ini loh yang diartikan ini begini terus digabung itu jadi bisa. Nah, proses belajarnya seperti itu. Atau mungkin kadang-kadang saya minta dengan mereka dihafalin ya dua kata ini, besok saya tanya lagi ingat atau tidak. Seperti itu ya Bu ya. Nanti untuk caranya, jadi anak-anak harus dikasih tahu pelan-pelan dulu ya Bu ya, penggunaan kosakata yang lebih banyak lagi gitu. Nah untuk ini Bu, banyak anak nggak yang waktu diskusi itu yang pasif dan yang aktif itu, apa hanya anak-anak itu saja ya? Kalau di kelas 85 khususnya kemarin atau biasanya dalam kasus pembelajaran saya hanya beberapa yang pasif, mungkin karena minat belajar, mindset mereka itu sudah tertanam bahwa bahasa Inggris itu susah, bahasa Inggris itu tidak menarik bagi mereka. Makanya ketika kita bertanya dengan mereka, ayo ini aku bahasa Inggrisnya nggak tahu Bu, gitu. Selalu menjawab nggak tahu dan tidak ada mau istilahnya
pinjam kamus kawan, atau saya tidak punya kamu pinjam kamus kawan, dilihat artinya apa. Ada beberapa yang menolak untuk itu. Mereka selalu nanti lihat kawan aja deh Bu, gitu, selalu seperti itu Pak. Bahkan ada yang udah lama Bu selesai gitu. Jadi kita harus ya nggak bosan-bosan untuk memberikan pengertian kepada mereka bahwa bahasa Inggris itu ya penting dalam Benar Ibu. belajar. Jadi Ibu harus banyak motivasi lagi Iya. ya Bu sama anak yang kurang aktif di kelas, benar Ibu ya. Nah, untuk rencana kedepannya itu bagaimana Ibu? Rencana kedepannya sih mungkin lebih menekankan lagi untuk mereka menguasai banyak kosakata, karena kunci belajar bahasa Inggris itu ya hanya kosakata. Kalau grammar mungkin kita bisa ngimbangi lah ya, dalam artian kasarnya ngomong itu kalau artinya sudah tahu, jawabannya pasti tahu. Iya. Intinya anak-anak ditekankan lagi di kosakata ya Bu ya. Nah, itu kapan itu Bu rencananya akan? Karena kemarin kita sudah belajar banyak ya Bu ya, jadi secepat mungkin. Ya. Kemarin saya juga sudah nyopek sama anak-anak. Nanti kita akan mulai menghafal nih kosakata, jadi harus Ya. dan anak-anak ya mem, tapi dengan catatan jangan banyak-banyak dulu ya Bu ya, sedikit dulu supaya mereka seperti oke lah. Kalau misalnya mereka mau, berarti kita juga harus imbangi kan. Maksudnya maunya mereka seperti itu, ya udah kita ikuti saja dulu biar semangat gitu ya. Jadi intinya inilah Bu ya, pelan-pelan ya Bu ya, hafalan kosakata walaupun sedikit-sedikit, yang penting tiap hari ya Bu ya. Gitu tadi. Saya rasa cukup Bu untuk kegiatan pasca observasi ini. Semoga nanti kedepannya bisa diterapkan dan pembelajarannya bisa berpusat pada murid ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih juga karena sudah menjadi penilai saya dalam mengajar pelajaran bahasa Inggris Ya. khususnya, dan terima kasih pula atas ilmu yang sudah disampaikan kepada saya. Semoga semua bermanfaat baik bagi saya ataupun anak-anak didik saya. Ya, Ibu, sama-sama. Pasca observasi yang saya lakukan dengan Ibu Lady Irsya Destina, itu tadi percakapannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.